Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih dalam pembahasan penyebutan anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah sebutkan ibadah hati, yaitu al-khauf, rasa takut. Yang takut ini harus kita serahkan hanya kepada Allah. Takut akan murka Allah, takut akan siksa Allah, takut akan makar Allah, takut iqab, hukuman Allah, dan seterusnya. Dan tidak boleh takut kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melengkapi pembahasan takut supaya tidak salah kaprah, takut ini terbagi menjadi dua. Yang kita sudah jelaskan, yang dilarang itu namanya takut ibadah. Sedangkan pembagian kedua namanya al-khaufut tabi'i, takut tabiat. Apa itu takut tabiat? Takut tabiat itu takut yang muncul terhadap sesuatu yang memang nampak bisa memberikan bahaya secara akal dan secara fakta. Ular misalnya. Siapa yang tidak takut dengan ular? Secara logika, secara fakta, ular bisa membahayakan kita. Berbeda dengan pembahasan yang lalu, kita dilarang takut dengan syaitan. Karena syaitan musuh bagi manusia, tidak boleh musuh ditakuti. Dan dia tidak akan bisa memberikan bahaya kepada seorang yang dia berlindung pada Allah. Justru memberikan bahaya kalau orang itu takut, makanya dilarang takut. Sedangkan takut tabi'i yang jelas-jelas fakta, secara fakta dan zahir nampak bisa memberikan bahaya, Anda takut atau Anda tidak takut, ya maka yang seperti ini dibolehkan. Misalnya Pak, ada orang takut dengan ular. Sama tidak orang takut dengan ular dengan orang yang tidak takut dengan ular? Sama-sama bisa membahayakan. Ya. Takut dengan serigala, takut dengan perkara-perkara yang memang bisa membahayakan dirinya, binatang buas dan semisalnya, maka ini hukumnya asalnya boleh. Dia bisa menjadi tidak boleh ketika dia menghalangi dari kewajiban. Misalnya gara-gara kita takut ular, kita tidak mau ke masjid dengan alasan itu, maka tidak boleh. Baik, sekarang bedakan antara takut tabi'i dengan takut ibadah. Pembahasan yang telah lalu, kita dilarang takut dengan syaitan. Syaitan biasa menampakkan diri. Tiba-tiba pas kita menghadap ke belakang atau tiba-tiba muncul di kaca, ada setan. Takut atau tidak? Di sini kita bedakan, Pak, antara takut tabi'i dengan takut ibadah. Takut tabi'i, jika takut yang dimaksud adalah takut karena kaget. Masa orang tidak boleh kaget? Sedangkan dengan bayangan saya kaget. Itu tidak masalah. Tapi jangan sampai setelah kaget kita lari dari syaitan tersebut, lari dari ini karena menakuti zatnya, dianya, tidak boleh. Ya, tapi karena kalau takut kaget saja, wih,
pocong balik. Ya. Setelah itu kita tidak takut, maka itu tidak mengapa. Karena itu takut yang tabiat kaget terhadap sesuatu, jangankan setan ya. Dengan bayangan sendiri saja, kalau dia tiba-tiba atau ada air yang tiba-tiba memercik kepadanya atau sesuatu yang tiba-tiba jatuh, semua orang kaget, takut secara tabiat. Iya. Takut kepada sesuatu yang bisa membahayakan dirinya secara fakta. Contohnya apa? Takut kepada orang yang kuat. Ya. Takut kepada orang yang bengis. Takut kepada begal misalnya kalau jalan di sesuatu tempat. Tabiat kita takuti. Kita menghindar darinya. Dalilnya ketika Nabi Musa diberitahu, kan setelah Nabi Musa membunuh seseorang yang dari pihaknya Fir'aun, Nabi Musa diberitahu bahwasanya dia akan dikejar oleh pasukan Fir'aun, akan ditangkap. Maka apa yang terjadi? Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa segera keluar dari kampung itu. Kenapa? Khaifan, takut. Ya takutlah, dia sendirian, Fir'aun dan pasukannya banyak. Siapa yang nggak takut? Ya. Satu lawan banyak, ya takutlah. Maka dia pun keluar dari kampung itu. Nah, kemudian kita lanjut pembahasan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah ta'ala, berkata pengarang rahimahullah ta'ala, wa dalilur raja, dalilnya harapan. Nah, sekarang ibadah yang namanya raja. Sebelum kita lanjut Pak, pembahasan yang lalu takut, pembahasan sekarang raja, takut dan mengharap. Kata para ulama, takut dengan raja, dengan harapan, ini seperti dua sayap burung, harus seimbang, tidak boleh salah satunya cacat. Nanti kita akan masuk Pak pada pembahasan orang yang kelewatan takutnya, kurang rojaknya bahaya, kurang harapannya. Orang yang kelebihan harapannya, kurang rasa takutnya juga bahaya. Takut kepada Allah diiringi mengharap kepada Allah, baru muncul namanya kembali kepada Allah. Kalau mau taubat harus ini Pak. Tahu rasa takut ya? Dengan mengharap itu mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan, mengharap rahmat, mengharapkan keluasan rahmat Allah, pengampunan Allah, kebaikan Allah. Itu harapan namanya. Harus seimbang dengan rasa takut terhadap siksa Allah, azab Allah, iqab Allah, hukuman Allah. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kata para ulama, kalau orang kelebihan rojaknya, harapannya, kurang takutnya, dia nanti akan terjatuh pada kesesatan murji'ah. Apa itu kesesatan murji'ah? Kelompok murji'ah Pak, yaitu mereka orang-orang yang terlalu tinggi harapannya sehingga mereka apa? Terjatuh dalam kubang dosa. Terlalu bergampangan, dikit-dikit mau ke anu deh, judi online deh. Kenapa? Dosa itu, rasa takutnya kan kurang. Kalau dosa kan harusnya dihadapkan dengan rasa takut, takut siksa Allah, takut hukuman Allah, takut azabnya Allah. Tapi dia terlalu mendominasi harapannya. Apa aja? Kan Allah Maha Pengampun, bisa toh nanti diampuni. Kan Allah Maha luas rahmatnya. Kalau Allah Maha ini, Allah Maha ini, Allah Maha ini. Akhirnya apa? Terus menerus dalam dosa. Ini kalau kelebihan harapannya Pak. Kalau kelebihan takutnya hilang atau kurang harapannya, akhirnya dia bergampangan atau terjerumus
bermudah-mudahan di dalam mengkafirkan orang, terjatuh dalam dosa khawarij. Tidak diampuni dosa. Jangan dekat-dekat sama dia. Bahaya. Besar sekali dosanya. Sudah hilang harapan. Akan terjatuh pada apa? Al-qunut min rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah. Padahal itu dilarang di dalam Al-Quran. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan kepada hamba-hambaku yang sudah terlanjur melampaui batas, banyak dosanya, Pak. Allah katakan apa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Harus harapan tinggi. Harapan tinggi. Jangan terlalu mendominasi rasa takut sehingga apa? Nggak diampuni kayak ini. Sekalian bideh. Nggak diampuni kan? Ya. Jadi harus sejajar. Wa dalilur raja, dalilnya raja, harapan. Kita baca dulu dalilnya dan kita akan bahas nanti bagaimana raja ini ibadah yang sangat penting dan sangat erat kaitannya dengan kesyirikan yang terjadi pada orang-orang musyrik. Syiriknya ternyata gara-gara rojaknya salah, bukan kepada Allah. Allah berfirman, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, berarti dia punya harapan. Ini orang beriman. Falya'mal 'amalan shalihan, maka hendaklah dia beramal dengan amalan salih. Wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Penuh harapannya hanya kepada Allah. Kalau di ayat yang lain disebutkan dari sifat orang-orang beriman, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah, digabungkan. Mereka adalah orang-orang yang yarjuna rahmatahu, mengharapkan rahmat Allah, wa yakhafuna 'adzabah, takut dengan siksa Allah. Digabungkan. Mengharap rahmat, takut azab, harus bergandengan. Kenapa kita katakan, kita kembali ke pembahasan yang kita janjikan, kenapa kita katakan ini penting dan kaitannya erat dengan kesyirikan yang dilakukan orang-orang musyrik? Ternyata mereka adalah orang-orang yang salah di dalam mengarahkan roja harapan mereka. Perhatikan, Pak. Kenapa orang-orang musyrik tidak mau meninggalkan berhalanya, padahal tahu itu adalah batu? Mereka tahu yang mereka sembah itu Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan yang lain-lain, beraneka ragam nama. Kenapa mereka tidak tinggalkan? Kenapa mereka tidak tinggalkan padahal tahu itu tidak bisa berjalan, tidak bisa berbicara, tetapi kenapa mereka tidak mau tinggalkan? Bahkan mereka lebih memilih menumpahkan darah, melakukan perang dengan orang yang menyeru kepada ibadahnya kepada Allah, meninggalkan berhala. Kenapa mereka rela tidak mau meninggalkan berhala, lebih memilih pertumpahan darah? Karena mereka mempertahankan keyakinan mereka bahwasanya berhala ini bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, sehingga harapan mereka diarahkan ke situ. Harapan, Pak, mengharap berkah dengan berhala itu, mengharapkan manfaat, mengharapkan dimudahkan rezekinya, mengharapkan berkah, raja harapan. Kenapa orang sekarang membawa sesajen ke laut? Ayo, macam-macam tuh, tumpeng, potongkan ayam, ada yang potongkan kambing. Kenapa? Karena ada harapan
dengan perbuatan mereka bisa menyelamatkan. Itu kan namanya roja, harapan. Kenapa mereka terjatuh dalam kesyirikan? Karena mereka berharap kepada selain Allah. Jadi jangan main-main dengan ibadah roja, harapan kita. Kita sudah pernah bahas di masjid ini, Pak, bagaimana roja harapan harus dimunculkan dalam ibadah kita, terkhusus dalam sholat kita ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim. Setelah kita betul-betul mengharap dengan harapan yang penuh, diiringi dengan Maliki Yaumiddin, munculkan rasa takut. Setelah itu kata para ulama, telah terpenuhi kecintaan, harapan penuh, rasa takut yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya, barulah benar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya baru benar. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ibadah itu terwujud kalau pengharapan penuh hanya kepada Allah. Kita sholat, Pak, ada harapan nggak? Mengharap kepada Allah. Kenapa mereka dikatakan berbuat syirik? Karena mengharapnya ketika kita sholat kita mengharap kepada Allah. Ketika mereka bawa sesajen mereka mengharapnya kepada yang dibawakan itu. Apakah ke kuburan atau ke laut atau ke gunung atau ke patung atau ke gunung atau ke pepohonan atau ke tempat-tempat keramat atau ke tempat beraneka ragam. Itulah perbuatan syirik mereka. Syirik dalam perkara roja, harapan. Makanya Islam itu, Pak, luar biasa. Pembahasan syirik itu bukan terbatas pada pembahasan amalan zahir, tapi amalan batin juga diperhatikan. Ini syirik dalam bentuk amalan batin ini, mengharap kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, ya. Dan beliau masukkan di sini roja sebagai bentuk ibadah. Tentunya ibadah apa? Ibadah batin. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Kemudian ibadah berikutnya wad dalil tawakkul qauluhu ta'ala. Dalilnya tawakal. Nah, ini juga masih ibadah hati, Pak. Ibadah hati tapi terkait dengan amal nanti. Karena termasuk kesalahan dalam tawakal ketika betul-betul menyandarkan dengan hati saja, dia tidak kaitkan dengan amal. Ini banyak orang salah dalam mempraktekkan tawakal di sini. Ya. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya makna tawakal itu adalah athiqatu billah, kekuatan, ketergantungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan sebab. Harus melakukan sebab. Nanti kita akan jelaskan dalil-dalilnya. Di antara dalil menunjukkan tawakal harus dengan sebab. Saya haus di sini, saya tawakal kepada Allah, tapi saya tetap minum. Itu sebab namanya. Wad dalil tawakkul, dalilnya tawakal. Tawakal itu ketergantungan. Athiqatu billah. Di antara bentuk kesalahan dalam makna tawakal adalah pasrah. Kalau pasrah tidak ada kaitannya dengan amal, Pak. Pasrahkah saja saya. Tidak ada kaitannya dengan amal. Sedangkan ketergantungan kepada Allah harus dikaitkan dengan perbuatan kita juga. Kita berbuat dulu, beramal dulu, berjuang dulu. Adapun hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu tawakal yang benar. Lihat dalilnya, qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin.
Dan hanya kepada Allah lah kalian hendaklah bertawakal jika kalian beriman. Artinya apa? Artinya jika kita tidak bertawakal kepada Allah, cacat iman kita. Makanya disebut kalau kalian beriman. Artinya apa? Kalau kalian tidak bertawakal berarti iman kalian cacat. Ketergantungannya bukan kepada Allah, kepada makhluk. Sama tadi, mirip dengan harapan. Orang yang berbuat kesyirikan karena ada ketergantungan terhadap sesuatu itu. Tawakalnya terhadap sesuatu itu. Tawakal ini Pak, senjata terampuhnya para anbiya, para nabi. Tidak ada senjata yang lebih ampuh daripada senjata tawakal ini. Dan ini juga senjata orang beriman yang paling ampuh Pak. Kalau mau hidup bahagia, miliki senjata tawakal ini. Lihat seluruh ujian yang dialami para nabi dan para rasul. Pasti ujung-ujungnya mereka bertawakal. Pasti ujung-ujungnya. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma hadaytumuna wa 'ala Allah falyatawakkalul mu'minun. Kenapa kami tidak bertawakal kepada Allah, kata para nabi, para rasul? Karena padahal Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami di jalan yang lurus ini. Dan agar kami bersadar terhadap berbagai ujian, berbagai cacian, berbagai makian yang ditujukan kepada kami. Sebutkan nabi yang siapa saja Pak, pasti ujung-ujungnya karena tawakal kepada Allah. Nabi Nuh punya kekuatan. Dari sisi kekuatan gak ada. Dari sekian banyak makhluk atau manusia yang hidup di zaman Nabi Nuh, yang beriman hanya yang naik kapal. Itu pun kapalnya tidak penuh. Itu pun dipenuhi dengan binatang yang berpasang-pasangan. Yang lainnya kafir. Nabi Nuh dikata-katakan apa? Orang gila, bikin kapal di gunung. Apa yang dilakukan Nabi Nuh? Bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah. Minta kepada Allah. Bergantung hanya kepada Allah. Allah selamatkan. Nabi Hud bertawakal kepada Allah. Disuruh keluar dari kampungnya. Kampungnya mau diazab. Bertawakal tinggalkan kampungnya. Nabi Lut juga demikian. Disuruh tinggalkan kampungnya. Sampai diingatkan, jangan lihat ke belakang. Wala yaltafit minkum ahad wamdu haitsu tu'marun. Jalan saja, jangan lihat ke belakang. Pokoknya bencana sudah datang, maju saja. Tawakal kepada Allah. Nabi Ibrahim ketika dibakar di api, Pak. Ada enggak yang dibaca? Ada. Apa yang dibaca? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Al-wakil dari kata tawakal. Hasbunallah, cukuplah Allah sebagai penolong. Wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik tempat bergantung. Tawakal. Nabi Yakub alaihissalam bukan ditinggal sebentar, bukan dibohongi sebentar oleh anak-anaknya. 35 tahun terpisah dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf masih kanak-kanak, belum 10 tahun. Sudah dibohongi oleh anaknya sendiri, Nabi Yakub alaihissalam. Tapi apa? Minta terus kepada Allah, tawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub alaihissalam. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam? Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan, lihat bagaimana ketawakalannya. Aku hanya mengadukan kesedihanku
Dan keluhanku ini hanya kepada Allah. Mau kepada siapa? Keluarga tidak percaya, anak-anak sudah membohongi, orang-orang tidak ada yang percaya kepada Nabi Yakub. Kalau kita sebut satu persatu, Pak, semua nabi dan semua rasul. Nabi Muhammad SAW di perang Ahzab. Tahu perang Ahzab? Perang Ahzab itu perang Khandaq. Perang yang paling, kalau dari sisi, kalau kita lihat, Pak, paling menakutkan. Paling menakutkan. Kenapa paling menakutkan? Karena waktu itu ada suku dari Bani Nadir, ya, mereka dendam kepada Nabi SAW karena mengalahkan mereka dan mengusir mereka dari Madinah. Karena terusir, mereka mau balas dendam, tapi balas dendam pikir-pikir, kalau kita mau balas dendam ini pasti kalah. Buktinya kita sudah terusir. Satu-satunya cara mereka mendatangi suku-suku dari kalangan kaum musyrikin, orang-orang Yahudi, pembesar-pembesar dari kafir Quraisy di Mekah, kemudian di negeri-negeri yang lainnya berkumpul, sehingga disebut kelompok itu Ahzab. Ahzab itu artinya kelompok-kelompok yang banyak, sampai menghimpun pasukan puluhan ribu mau menyerang Madinah. Gentar enggak? Gentar lah. Nabi mengumpulkan para sahabat, gimana caranya kita bisa bertahan ini? Bukan satu negeri yang lawan kita, kelompok yang sangat banyak, Ahzab. Nabi bermusyawarah. Akhirnya muncul ide dari Salman Al-Farisi untuk membuat Khandaq supaya bisa bertahan. Ya Rasulullah, kalau kami dulu di Al-Faris waktu dalam kondisi sempit seperti ini, kami buat Khandaq, parit, sehingga musuh tidak bisa langsung menyerang. Dibuatlah Khandaq, diserang, terperangkap di dalamnya. Sebelum datang, mereka sudah ditakut-takuti oleh kaum musyrikin. Orang-orang mengatakan takutlah kepada mereka, disebut dalam Al-Quran. Ketika manusia berkata mereka, agar takutlah kalian kepada mereka. Fakhshawhum, takut kalian kepada mereka yang banyak itu kelompoknya. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Justru orang-orang beriman ini bertambah keimanannya. Wa qalu, dan mereka kelompok Nabi ini berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Persis yang diucapkan Nabi Ibrahim. Hanya kepada Allah tempat kami minta pertolongan, dan hanya kepada Allah tempat kami bergantung. Subhanallah. Ya. Semua nabi, Pak, semua rasul. Ya. Makanya sumber kesuksesan, keberhasilan tawakal kepada Allah. Tapi kerja. Ya. Ada orang sekarang tawakal ya di rumah deh, nggak usah mikir kerja deh, tawakal saja. Bukan tawakal, itu namanya pasrah. Pasrah itu sama dengan bunuh diri. Ada orang begitu, Pak. Ya. Pakai dalil lagi, sudah malas pakai dalil lagi. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, "Lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr yaqdu himasa wa taruhu bitana." Nabi SAW bersabda, seandainya kalian tawakal saja dengan sebenar-benarnya tawakal, diartikan nongkrong di rumah, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah sebagaimana burung. Enaknya itu burung, pagi-pagi pergi, pulang sudah dalam sorenya dalam keadaan kenyang. Maka kita katakan ini justru membantah pendapat Anda. Hadisnya sahih tapi salah ngartikan. Hadis ini justru membantah orang-orang yang malas. Kenapa? Sabda Nabi, lihat, lau annakum tawakkaltum haqqa tawakkuli, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, disebut benar tawakalnya, bukan main-main. Kalau tidak kerja namanya main-main ki. Padahal Allah perintah kita untuk bekerja. Allah perintah kita untuk kerja, Pak. Jangankan hari yang lain, hari Jumat saja tetap kita disuruh kerja, apalagi hari yang lain.
Hari Jumat saja yang sudah ada sholat Jumatnya, kita disuruh kerja. Setelah sholat, jika kalian telah melaksanakan sholat Jumat, ya, faidah qudiyatis sholat, kalau sudah selesai sholat Jumat, fantashiru fil ardh, ayo pergi lagi bertebaran kalian di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah. Hari yang sempit ini disuruh tetap kerja, apalagi hari yang lain. Jadi yang benar tawakal itu dengan kerja. La razaqakum, pasti kalau kalian kerja, pasti kalian akan diberi rezeki. Sebagaimana apa? Burung contohnya. Burung pergi pagi-pagi lapar, pulang pasti kenyang. Siapa yang jamin? Allah. Dengan apa? Tawakalnya burung. Tapi kita lihat Pak, tawakalnya burung itu apa? Dia ke sawah kodong. Baru mau sehinggap diusir lagi petani. Terbang lagi. Mau hinggap lagi diusir lagi petani. Bagaimana perjuangannya itu burung? Oh, sekedar lihat pergi datangnya saja. Lihat juga bagaimana perjuangannya. Ternyata apa? Allah jamin. Biar tahu diusir sama petani terus, Allah jamin. Pasti kenyang tak? Pasti kenyang dengan cara yang lain. Wallahu alam dengan cara apa? Dengan cara tetap dia bisa hinggap di situ atau mendapatkan makanan yang lain atau dengan cara yang lain, wallahu alam. Allah jamin. Yang penting berjuang, berusaha. La ilaha illallah. Bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal ini Pak, ada salah kaprah di dalamnya. Setiap orang membahas tawakal selalu saja diidentikan dengan pembahasan dunia. Ini salah. Padahal tawakal ini lebih identik dengan pembahasan ibadah hati. Maksud saya apa? Maksud saya orang zaman sekarang selalu menjadikan dalil tawakal itu tuh urusan dunia. Apa kerjaan mau ke kemana? Mau ke pasar? Banyak pembeli tak? Ya bertawakal saja insya Allah. Dalam urusan dunia gampang sekali membahas masalah tawakal. Tetapi pernahkah dia kaitkan ketawakalan dia ketika sholat? Ketika sujud, bagaimana ketergantungannya kepada Allah? Dalam ibadahnya, amalannya, dia berusaha, kemudian dia bertawakal, pahalanya diserahkan kepada Allah. Hasilnya bagaimana? Contoh Pak, kita sholat ini, sholat maghrib tadi. Ada yang bisa memastikan kita sudah dapat pahala Pak? Ada enggak? Ada enggak yang bisa memastikan sholat kita pasti diterima? Enggak ada. Terus apa yang kita lakukan? Tawakal kepada Allah. Itu tawakal itu Pak. Kita bertawakal kepada Allah dengan berjuang bagaimana sholat kita bisa ikhlas, bisa benar, bisa khusyuk, bisa baik, bisa tepat sesuai tuntunan Nabi SAW. Hasilnya diserahkan kepada Allah. Itu tawakal. Ya. Kita bertobat kepada Allah, hasilnya diterima atau tidak, kita tawakal kepada Allah. Berdoa juga Pak. Jarang ini orang tawakal kepada Allah ini berdoa. Yang banyak nuntut. Ustaz, saya sudah berdoa terus ya, tapi tidak ada dikabulkan Ustaz. Bukan tidak dikabulkan, Anda tidak bertawakal dengan hasil doa Anda. Urusan Anda bukan masalah hasilnya terlihat atau tidak. Urusan Anda berdoa atau tidak. Ya kan? Urusan mengabulkan itu urusan Allah. Tidak perlu kita tuntut Allah. Allah sudah menjanjikan, wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Tuhan kalian yang berjanji kalau kalian berdoa padaku pasti akan dikabulkan. Mungkin kita belum lihat bagaimana bentuk pengkabulannya. Jangan terlalu ribet dengan sibuk dengan apa? Mau lihat ini terkabul atau tidak. Tapi sibuklah Anda gantungkan hasilnya kepada Allah atau tidak. Tawakal Anda bagaimana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik, ini pembahasan tawakal insyaallah dalam pertemuan berikutnya. Masih lama ya? Sudah mengaji? Masih lama tapi? Selama. Baik. Wa qalu wa dalilu rabbah war rahbah wal khusyu'. Sekarang masuk pembahasan kata beliau dalilnya raghbah. Raghbah itu artinya mengejar sesuatu yang terpuji, yang baik. Berarti mirip harapan juga.
Tadi mengharap sesuatu, mengharap kebaikan. Kalau ini mengejar, itu raghbah. Mengejar sesuatu yang terpuji. Warahbah, rahbah, lari dari sesuatu yang tidak baik. Ya, mirip-mirip dengan takut. Cuma raghbah ini lebih identik dengan hasil dari harapan. Rahbah hasil dari rasa takut. Hasil dari harapan adalah ingin mendapatkan. Hasil daripada rasa takut adalah ingin menjauh dan lari darinya. Kita berikan contoh, Pak. Tahu api rasanya apa? Panas. Kira-kira takut enggak tangan kita dimasukkan api? Takut. Itu namanya khauf. Itu namanya khauf. Kita tahu api itu panas. Kita takut untuk dimasukkan tangan kita ke dalam api. Itu namanya khauf, takut. Kemudian karena terilmui rasa takut terhadap api muncul, tidak mau ke dekat-dekat api, tidak mau ke dekat-dekat api, ya. Tidak maukah saya menjauh, maukah saya pasang pembatas, maukah saya pasang pengaman. Itu namanya rohbah, usaha untuk menjauhi perkara yang ditakuti. Sekarang kita praktekkan, Pak. Kita tahu azab Allah itu pedih, neraka itu panas. Tahu? Takut nggak dengan neraka? Takut nggak? Takut ya? Ini khauf namanya. Ketika kita takut dengan neraka, kita berjuang supaya menjauhi maksiat, dosa karena rasa takut ini. Takut kak? Nggak mau sekali kak saya. Ada usaha untuk menghindarkan diri. Itu namanya rohbah. Takut dan lari dari sesuatu yang ditakuti. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ada usaha untuk menjauhi. Itu rahbah namanya. Karena menakutkan neraka. Nah, sekarang rahbah kita contohkan. Kita contohkan. Ada enggak yang enggak suka dapat mobil? Mobil, suka enggak Pak? Suka. Semua berharap ada mobil. Hah? Semua berharap ada mobil. Berharap semua. Sekarang diinfokan, kalau ada beberapa tempat titik akan ada undian hadiahnya mobil. Rasa harapan ingin mendapatkan mobil itu rojak harapan. Tapi ketika muncul berjuang di mana titik-titik, nah cari-cari. Titik-titik di mana ada undiannya. Itu namanya apa? Roghbah. Dia tuntut itu sesuatu yang diharapkan, bukan sekedar berharap, tapi dia tuntut, ada usaha, ada mengejar. Kita praktekkan. Kita praktekkan dalam masalah ibadah di dunia dulu, Pak. Nanti kita contohkan surga. Nabi menjanjikan sholat di Masjidil Haram itu berapa ratus kali lipat, 100.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Kira-kira muncul harapan enggak Pak? Pengen nggak? Pengen ya, pengen. Itu namanya roja. Wih, pengen gue enaknya tuh kalau sholat di sana di Ustaz di enaknya di, iya enak sekali. Wah, maukah? Muncul. Maukah saya menabung? Maukah saya kerja ini, maukah jadi ini, maukah jadi ini, supaya saya maukah nabung tiap hari keluarkan 100.000 supaya saya bisa ke sana. Nah, itu roghbah. Muncul sikap. Nah. Sekarang surga Pak. Ada bidadari, ada buah-buahan, ya. Ada sungai yang mengalir dari madu, dari susu. Muncul enggak harapan Pak? Muncul harapan.
Ketika kita tahu luar biasanya surga, muncul harapan, itu ibadah yang luar biasa. Tapi ketika muncul dengan harapan ini, kalau begitu saya harus sholat, kalau begitu saya harus ini, kalau saya harus ini, supaya saya dapatkan itu, dikejar betul itu, itu tingkat roghbah. Sifatnya orang beriman ini, mengejar sesuatu. Wal khusyuk, khusyuk kita sudah pernah bahas khusyuk di sini. Khusyuk itu jenis ketundukan yang dia fokuskan dalam amalannya. Ya, misalnya orang sholat, Pak, ada orang yang sholat terlalu santai, ada yang khusyuk, betul-betul tunduk, fokus betul. Ya, beliau sengaja gabungkan ini tiga karena dalilnya jadi satu. Tentang orang-orang yang beriman, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka itu adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Dipuji. Wa yad'unana, dan mereka berdoa kepada kami raghaban, dengan raghbah. Apa tadi raghbah? Mengejar sesuatu yang diharapkan. Jadi bukan sekedar berdoa, Pak. Ya Allah, anugerahkanlah aku rezeki yang halal, tapi tidak kerja. Itu sekedar harapan itu. Tapi kalau dia anugerahkanlah aku rezeki yang halal ya Allah, tapi dia ada usaha untuk mendapatkannya, itu raghbah. Wa rahaban, dan penuh raghbah. Apa tadi raghbah? Lari dari sesuatu yang tidak dia senangi. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka ketika beribadah kepada kami, mereka khusyuk. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Sekiranya cukup, insyaallah berikutnya kita akan masuk pembahasan khasyah. Khasyah artinya takut juga. Nah, ini ada tiga yang mirip, nanti kita akan bedakan. Khauf, takut. Rahbah, takut juga. Khasyah, takut juga. Tiga-tiganya diterjemah takut kalau dalam kamus bahasa Indonesia. Tapi tadi sudah mulai tahu perbedaannya ya, dua ya. Nah, yang ketiga ini apa perbedaannya, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Ada pertanyaan? Silakan. Di luar pada materinya. Ini hadis bahwa dunia kamu lebih tahu. Bagaimana itu, Ustaz? Apa? Dunia kamu lebih tahu. Dunia kamu lebih tahu. Iya. Hadis tentang dunia kamu lebih tahu. Jadi suatu hari Nabi SAW berjalan di kebun korma. Korma itu, Pak, caranya dikawinkan baru dia bisa keluar Buah. bijinya. Ya, baru dia bisa berbuah. Dikawinkan korma itu. Jadi para sahabat mengawinkan korma. Maka ketika Nabi SAW lewat, Nabi mengatakan, kan Nabi juga punya ide kan, Nabi mengatakan, kenapa kalian tidak pakai cara ini? Maka para sahabat ikuti caranya yang disebut Nabi. Ternyata hasilnya nihil. Setelah masa panen sedikit, lebih sedikit, 2 kali lipatnya lebih sedikit dari panen biasa. Maka mereka mengadu kepada Nabi, harusnya kan sarannya Nabi kalau diterima harusnya hasilnya lebih ya. Kenapa ketika kita mengikuti sarannya Nabi kok hasilnya tambah nihil? Nah, ada masalah ini. Mereka mendatangi Nabi berbondong-bondong, ya Rasulullah, kamu katakan kenapa tidak begini dan begini? Maka apa yang Nabi jawab? Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunya. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Hadis ini sebagai dalil dalam masalah dunia kita lebih tahu, Pak, daripada Nabi. Tetapi dalam masalah agama harus Nabi menjadi patokan. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan kenapa kalian tidak jadikan begini dan begini, itu bukan perkara menyuruh, tapi Nabi bertanya. Tapi sahabat salah tanggap, dikira sahabat Nabi memberitahu, padahal Nabi tanya. Dalam urusan dunia, misalnya sekarang, Pak,
masalah perbengkelan, jangan tanya ustadz. Jangan. Masalah elektronik, jangan tanya ustadz. Ya. Masalah ini, jangan tanya ustadz. Karena dia bukan bidangnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu urusan dunia kalian masing-masing dengan bidangnya. Tapi masalah agama tidak boleh. Agama harus tidak mengikut jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Allah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua larangannya. Kemudian Ustaz, ketakutan ini tentu kita sudah tahu bahwa takutlah kepada Allah, menjauhi segala larangannya. Kemudian di dunia kita ini sudah rasakan memang apa takut kita kepada Allah. Banyak manusia haram halal diantara semua. Nah, inilah dia tidak melihat bahwa di akhirat nanti akan disiksa di akhirat nanti. Yang kedua Ustaz, bagaimana kalau manusia itu hatinya tidak takwa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang pertama, banyak orang rasa takut dengan neraka. Tidak ada yang tidak takut dengan neraka, tapi halal haram disikat semua. Ya begitu Pak ya. Itulah takut yang tidak memunculkan rohbah yang kita bahas tadi. Tidak memunculkan usaha untuk menjauhi sesuatu yang ditakuti. Dia orang seperti ini adalah orang yang tidak punya akal. Dalam Al-Quran itu bahasanya la yaqilu wa hum qulubun la yaqiluna biha. Punya hati nggak punya akal. Kenapa? Sudah tahu perkara itu berbahaya tapi tidak dijauhi. Apa bedanya dengan anak kecil? Anak kecil Pak, Nabi Musa waktu kecil, ya, bara api dimakan. Kenapa? Mungkin sebagian tahu itu panas, tapi ya nekat saja dimakan. Ya nekat namanya. Makanya itu dia tidak memiliki rohbah. Ya, makanya bagian dari ibadah adalah rohbah. Bagaimana kalau hati tidak memiliki takwa? Ya, hati yang tidak memiliki takwa ya hati yang berbahaya. Sedangkan hati yang memiliki takwa saja itu masih berbahaya kalau dia tidak realisasikan takwanya, Pak. Takwa itu dalam hati, kata Allah, Pak. Kata Allah dalam Al-Quran, Pak, dzalika min taqwal qulub. Itu dari ketakwaan dalam hati. Dalam hati. Berarti takwa itu asalnya muncul di dalam hati. Kalau sudah dalam hati diolah, baru muncul di dalam realisasi. Itulah takwa yang didefinisikan para ulama, fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Kalau kita cari definisi takwa, Pak, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu definisi takwa. Padahal hakikat takwa bukan itu. Takwa itu di dalam hati. Tetapi realisasinya takwa, fi'lul awamir wa tarkun nawahi. Melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Wallahu a'lam. Sekiranya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.